pemerintah daerah akan menjembatani. Dan apa yang akan dibicarakan pada hari ini adalah tentang menjawab daripada surat karyawan yang disampaikan oleh kepada pihak perusahaan. Kita akan membahas dua item yang besar. Pertama, masalah pendidikan. Yang kedua adalah masalah karyawan PTKG itu sendiri, yang karena adanya penghentian atau pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Jadi kita ambil satu-satu dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para guru dan wali murid adalah jaminan kepastian tentang masa kelangsungan pendidikan yang ada di sekolah SD yang ada di PTKG, baik tenaga pendidik dan kependidikannya seperti apa. Karyawan karbon granit tenaga pengajar akan dibuatkan surat keputusannya. Nah, itu. Jadi jelas bahwa karyawan dan dua guru-guru tidak akan diberhentikan. Kemudian yang kedua, melalui PHK ini yang karena dia menjadi karyawan, dia akan dibayarkan pesangonnya, betul Pak ya? Akan dibayarkan pesangonnya, kemudian akan dipekerjakan kembali melalui yayasan. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak pimpinan perusahaan yang diminta mereka adalah jamin sekarang 2 bulan gaji mereka yang belum dibayarkan. Betul Bapak Ibu? Yang guru, nah itu minta dibayarkan di samping dengan pesangon. Kami semua para guru dan tenaga pendidikan di SD swasta 001 PTKG Meral Barat dan di TK PTKG Meral Barat pada prinsipnya menerima proses PHK yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua, kami menyatakan bersedia mengajar seperti biasa di sekolah pasca PHK. Namun, kami meminta jaminan secara tertulis dari PTKG terhadap guru-guru yang bertugas bahwa perusahaan tetap akan bertanggung jawab dan membayarkan gaji guru-guru sampai proses ini selesai. Lanjutan pendidikan yang ada di SD swasta 001 PTKG Meral Barat dan TK PTKG Meral Barat. Jika sekolah ini nantinya akan dikelola oleh yayasan, maka hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah kami meminta penjelasan tentang yayasan seperti apa, dan apakah AD, ART yayasan ini sudah dibentuk. Yang kedua, guru yang ada saat ini sehubungan dengan status guru kerja jenjang karir agar dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Ketiga, sekolah yang belum selesai tentang IMB atau PBG dan sertifikat tanah, karena dengan tidak adanya dokumen ini dapat menghambat bantuan-bantuan DAK fisik pemerintah pusat untuk masuk ke sekolah. Yang kelima, sebelum diserahkan ke yayasan, kami minta pihak perusahaan manajemen PTKG dapat segera menyelesaikan pembayaran gaji bagi guru-guru honorer yang belum dibayarkan selama 2 bulan, yaitu rentang waktu Agustus sampai dengan September 2023. September, Oktober, November, dan Desember 2023 dengan total anggaran Rp38.041.000. Kemudian yang kelima, pada saat ini Bapak, kegiatan sekolah yang ada akan menghadapi asesmen nasional, sedangkan perangkat yang ada di sekolah saat ini tidak mencukupi. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan untuk memberikan atau mengadakan pengadaan komputer untuk IPK sebanyak 15 unit dengan spesifikasi khusus yang telah kami tuliskan ke dalam surat yang kami berikan. Itu Bapak yang kami mohon dapat diberikan penjelasan lebih lanjut kepada kami semua. Ya, mudah-mudahan dari perusahaan bisa, karena tidak ada dengan kita pegangan, mungkin dari disampaikan, karena begitu banyak yang menjadi harapan tuntutannya, mungkin tak hafal semua lah ya, tapi garis besarnya saja. Selanjutnya mungkin karena ditujukan pada perusahaan, perusahaan mau menanggapi Pak, silakan. Awal Pak, biar Bapak dan Ibu yang mengajar maupun ex karyawan bisa mengerti. PTKG ini kan awalnya izinnya kan kontrak karya. Perusahaan harus punya kewajiban sebagai CSR-nya untuk salah satunya untuk mendirikan sekolah dan pendidikan. Ya.
Tapi di tengah jalan kontrak karya dirubah jadi AUP, ya, izin usaha pertambangan. Di izin usaha pertambangan itu memang belum jelas ada kalimat apapun menyangkut sekolah kewajiban, cuman masalah CSR saja. Di melakukan kegiatan dan ngomong jujur, ngomong terbuka di forum ini, manajemen yang ditunjuk tidak punya kapabilitas untuk menjalankan perusahaannya, ya. Dan muncullah masalah-masalah yang lebih bersifat administrasi. Oke, nah kami akhirnya menemukan atau menunjuk direksi atau manajemen baru di bulan akhir Juni, Pak. Akhir Juni, ya. Disitulah kami bekerja siang dan malam, bukan hanya untuk perusahaan Karimun Granit, tapi perusahaan yang ada di grup usaha kami. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa kemampuan perusahaan secara cash flow operasionalnya itu nggak ada. Dan hal itu kita lakukan restrukturisasi, memang imbasnya ke PT KG maupun imbasnya juga ke sekolah yang which is gurunya sebagai karyawan PT Karimun Granit, ya. Dibentuklah yayasan. Oke, yayasan dibentuk, anggaran dasarnya sudah dibuat, dan yayasan nanti akan bekerja sesuai dengan ketentuan yayasan. Nah, makanya dalam proses yang sekarang, semua guru atau ex karyawan KG akan kita pindahkan ke yayasan. Bahwa harus terjadi pemutusan hubungan itu karena memang perusahaan tidak boleh memiliki sekolah, karena kami industri tambang. Tapi dipindahkanlah ke yayasan. Oke, nah dari situ nanti baru akan didata ulang, Pak atau Ibu, bagaimana sekolah ini bisa disupport oleh yayasan disupport oleh perusahaan sebagai dana CSR. Ya, jadi flow secara undang-undang jadi jelas, peraturan secara auditable, accountable, jadi jelas. Ya. Nah, disitulah sedang dirapikan, sedang disusun. Dan kedua, kami tidak menolak kalau nanti misalnya guru-guru atau melalui yayasan minta dijadikan sekolah negeri, itu bisa kita pertimbangkan, ya. Dan kewajiban-kewajiban yang diberitahukan tadi, kami juga tidak menolak atau mendinai bahwa itu kita akan selesaikan. Dan hal-hal itulah yang kita mohon, dan tolong nanti tim yang dibentuk melalui Pak Aris sebagai dirut dibantu, Pak, mana-mana yang jadi kewajiban, mana-mana yang tidak menjadi kewajiban kami. Itu aja jelas. Yang jadi pertanyaan tadi dari sekian banyak sampaikan tadi, inti yang terbesar, kami semua para guru dan tenaga pendidikan SD menerima proses PHK yang sedang berjalan, betul ya? Itu yang Bapak buat di sini. Kami menyatakan bersedia mengajar seperti biasa di sekolah pasca PHK, namun kami minta jaminan secara tertulis, betul? Nah, jadi jaminan tertulis tadi bahwa setelah PHK akan direkrut kembali melalui yayasan, kan sudah ada suratnya yang disampaikan ke saya yang saya bacakan tadi, ya kan? Oke. Kemudian kami para guru meminta penjelasan tertulis dari pihak manajemen PTK tentang kejelasan status dan kelanjutan pendidikan yang ada SD suatu PTKG melalui yayasan, ya. Jadi di yayasan dijelaskan sedang melakukan restrukturisasi yayasan. Jadi Pak Eri, yayasan sudah ada, ya, yayasan sudah ada ya Pak Erik ya. Kemudian yayasan ini juga nanti akan mengadakan pertemuan. Pimpinan yayasan langsung siapa, Pak? Raja Sabta Erpian. Raja Sabta Erpian ya, selaku ketua yayasannya. Kemudian nanti hak-hak bapak-bapak sebagai guru itu akan dituangkan dari proses yayasan yang sedang melakukan prosesnya. Itu yang tadi disampaikan. Ini saya jelaskan kembali. Kemudian tadi Pak, dari pihak perusahaan, dari pihak karyawan menyatakan bahwa mereka memintakan agar pesangon PHK itu dibayarkan. Dari perusahaan kira-kira itu akan dibayarkan, Pak?
dibayarkan ya, dibayarkan ya dalam proses ini. Terus kemudian ada gaji yang 2 bulan yang belum dibayarkan, betul, minta diselesaikan. Iya Pak. Nah itu yang lain-lainnya proses administrasi yang disampaikan di sini. Tapi intinya tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah dan guru-guru sekolah itu minta jaminan dari perusahaan. Jaminan tadi suratnya sudah ada, tinggal berproses. Kemudian masalah pembayaran pesangon ini pesangonnya seperti apa yang untuk guru, sama berlaku dengan yang akan kita bahas ini Pak? Akan sama. Berarti keputusan yang nanti di sini itulah yang akan dibayarkan kepada para guru. Yang berbeda hanya mengenai masalah gaji yang 2 bulan saja. Betul Pak Dayat? Iya. Yang gaji ini kita langsung sini boleh kan dari pihak perusahaan. Kira-kira gaji yang 2 bulan ini selama-lamanya kapan bisa Pak Erik atau Pak pimpinan perusahaan dapat menyelesaikan yang mereka punya itu tadi? Bulan Oktober ya, secepatnya. Dalam bulan-bulan Oktober ini Pak bisa? Dalam bulan Oktober ini akan diselesaikan setelah ada kesepakatan. Jadi itu akan sekalian dengan uang pesangon sama dengan uang gaji yang 2 bulan ini akan dibayarkan dalam bulan Oktober ini. Itu yang kita lihat, yang kita tangkap. Mengenai masalah biaya operasional itu tidak bisa kita bahas satu-satu di sini. Itu nanti setelah duduk yayasan dengan sekolah, kita akan jembatani lagi untuk membahas yang tadi operasional yang 3 bulan, 4 bulan terakhir dan lain sebagainya, akan kita bahas bersama-sama. Dan tadi kami juga mendengarkan bahwa pihak perusahaan juga melihat ke depan kalau memang ini bisa dinegrikan ya, ini akan kita proses bersama-sama, karena kita pemerintah daerah kalau asetnya diserahkan kita akan proses menjadi negeri. Yang menjadi persoalan apabila dia negeri, bapak-bapak tidak bisa lagi ngajar di situ sebagaimana sekarang ini, hanya bisa sebagai guru insentif. Karena harus ke sekolah negeri, harus dari negeri, pegawai-pegawai negeri yang ditempatkan sana. Ini kan harus buat 2 pilihan, tetap di bawah yayasan atau menjadi negeri. Kalau dia negeri, itu adalah kepala sekolahnya adalah guru-guru ASN negeri semuanya. Untuk bapak-bapak menjadi tenaga insentif, kami dari pemerintah daerah akan menjamin bahwa bapak-bapak tetap kita menjadi guru-guru insentif yang ada di sana kalau dia menjadi negeri. Tapi ini kan kalau, ini kan bicara jangka panjangnya, tapi jangka pendeknya yang jelas bapak-bapak masih mengajar di bawah yayasan. Nah, mungkin ada tanggapan, silakan. Selama dalam kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah di sana, di tahun 2018 itu memang sudah dibentuk yayasan, Pak. Apakah yayasan ini yayasan yang lama, apakah yayasan yang baru, Pak? Yayasan yang lama. Yang lama ya, Pak. Pada saat itu sekolah sedang dihadapkan dengan masalah perizinan, Pak. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab yayasan, Pak, menyelesaikan ini, Pak. Tapi pada perjalanannya justru saya lah yang harus memperjuangkan ini. Sedangkan pengurus yayasan yang ada waktu itu sudah tidak aktif lagi, Pak. Nah, maka di sini kami minta diyakinkan atau meyakinkan kami lah bahwasanya memang betul-betul nanti yayasan ini akan dirombak atau mungkin akan diganti semua pengurusnya, sehingga yayasan ini dapat berjalan seperti apa yang kami harapkan. Jadi kalau kami pun ada masalah di sekolah, setidaknya ada tempat kami untuk mengadukan permasalahan kami dan bisa menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi. Nah, tadi saya dengarkan bahwasanya tadi ketua yayasan sekarang sudah diganti ya Pak, dengan Pak Raja Sabta ya Pak. Nah, kami minta kalau bisa pengurus yayasan itu juga ada yang berada di sini Pak. Ya mungkin Bapak bisa menunjuk siapa yang mungkin bisa agar komunikasi atau koordinasi antara sekolah dengan yayasan akan lebih mudah Pak. Jika kalau terbentur dengan suatu permasalahan yang ada, setidaknya kami bisa langsung menemui pihak yayasan. Nah, kami mau minta jaminan. Apakah kami ini kan diminta untuk terus bekerja? Nah, guru-guru juga butuh kepastian. Apakah ini bulan-bulanan ini yang akan kami lewati sampai proses selesai? Gaji kami ini masih tetap dibayarkan seperti sebelum kami di PHK, atau ada nominal lain yang akan kami terima nantinya atau bulan ini atau bulan yang akan datang? Walaupun ini menjadi tanggung jawab yayasan, saya kira dari perusahaan tidak akan lepas tangan begitu saja, karena menyangkut dengan nama baik perusahaan. Cuma mungkin tidak dibahas di sini. Menyangkut nanti dengan masalah SK yang dikeluarkan yayasan dan sebagainya, ya ini pasti akan segera
Karena kalau tidak ada SK dari yayasan setelah nanti ini di PHK semua, status bapak-bapak tidak akan jelas. Pasti jelas, kami dari pemerintah daerah, mohon maaf kepada perusahaan, selalu akan memonitor tentang persoalan masalah pendidikan ini, karena menyangkut dengan masalah jaminan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini menyangkut juga nanti tamat anak-anak SD ini, siapa yang akan menandatangani jazahnya, mau sekolah, dan ini pasti pemerintah daerah akan hadir di situ. Jadi di samping perusahaan yang telah menjelaskan, kami menjamin, mohon maaf Pak ya, karena menyangkut pendidikan saya berani jamin, kalau untuk di sini saya belum berani. Untuk pendidikan saya menjamin bahwa proses belajar mengajar akan berjalan. Itu satu. Kedua, jaminan pada tenaga guru-gurunya tadi menjadi guru yayasan dan SK, kami akan mendorong dan membantu karena sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kita tadi ini. Kemudian yang ketiga, mengenai masalah pesangon dan sebagainya, itu akan diselesaikan. Kemudian masalah gaji yang 2 bulan juga tadi sudah disampaikan, diselesaikan. Ini menjadi komitmen pada rapat yang kita fasilitas hari ini. Kalau itu Bapak dapat terima, berarti masalah pendidikan kita anggap dah clear, tinggal khusus itu kita bicarakan nanti apabila batas waktu sampai Oktober ini belum selesaikan, ya kami akan undang lagi ke pihak-pihak perusahaan. Mohon maaf, itu akan kita tanyakan. Sepakat Pak ya? Sedikit Pak, instruksi saya perwakilan guru SD pendidikan Ya. Tadi masalah status guru itu sudah jelas, status sekolah juga Bapak. Nasional sekolahnya, nah itu dari mana? Tadi Bapak bilang dari dana CSR. Sementara sekarang yang saya ketahui CSR itu tak jalan. Nah, jadi kami minta kejelasan juga Pak, gajinya. Nah, kalau dari CSR itu, sedangkan sekarang untuk transportasi anak sekolah di daerah Kelurahan Pasir Panjang itu sudah tidak ada. Nah, ini sekarang dengan menambah gaji guru. Nah, bagaimana itu Pak? Tolong kejelasannya. Terima kasih. Tanya dana CSR dari mana? Itu dana dari sementara ini pemegang saham. Karena PTKD belum menghasilkan, ya. Tapi sebagai penanggung jawab atau pemegang saham dari perusahaan, pemegang saham akan turun tangan. Itu satu. Kedua, ke depan saya tidak akan mengasih lagi dalam bentuk dana CSR ya, tapi dalam bentuk natura. Ya. Jadi pengelolaan dana itu nanti dikasih ke yayasan, yayasan akan kasih bentuk dalam natura atau kebutuhan. Karena selama ini setelah diaudit, dana yang diberikan melalui CSR nggak tahu jalannya kemana. Mungkin saya kasih contoh aja yang berkali-kali, dana perbaikan WC 100 juta, WC-nya nggak jadi, ya kan? Nah itu dia. Jadi hal-hal ini yang kami lakukan perbaikan, kami lakukan dengan tindakan yang hati-hati. Itu dia. Jadi kalau tadi ditanya dana dari mana, jujur perusahaan sekarang kan tidak berjalan, itu tentunya sebagai pemegang saham beliau akan turun. Ya, mungkin sudah jelas itu. Ya, saya mewakili pemegang saham maupun manajemen baru menyatakan minta maaf atas kelakuan manajemen dulu. Jadi tolong di diskusi ini jangan bahas masa lalu. Kita akan selesaikan masalah lalu ke depan. Jadi kalau kita bahas masa lalu, kalau ditanya, saya pun nggak tahu kenapa bisa terjadi begini. Itu. Jadi yang ada, tolong di-identify, karena selama ini yang saya selalu dengar diskusi itu masalah detail-detail yang saya pun tidak mengurusnya. Nah, tolong buat tertulis sehingga saya bisa menanyakan manajemen dahulu masalah pertanggungjawaban mereka, tapi tidak mengabaikan solusinya. Jadi tolong kalau kita naik mobil jangan lihat spion kecil, kita lihat kaca depan besar, kita maju ke depan. Itu harapan kami untuk masalah sekolah, dan saya harapkan masalah gaji segala macam itu secepatnya akan kami bereskan. Demikian. Bapak bilang jangan bicara masa lalu, sebenarnya hal ini terjadi karena masa lalu. Jadi kalau kita membicarakan ini tanpa merunut akar permasalahannya dari masa lalu, ini tak akan terjadi. Ini timbul karena masa lalu. Nah, masalah pendidikan. Tadi Bapak
secara saya simak akan mempertimbangkan apakah akan menyerahkan atau jadi yayasan. Kami sebagai orang tua, kami mohon keputusan ini yang cepat. Artinya pihak Pemda pun akan cepat bertindak untuk mengatasi itu. Tindakan ke Pemda, tidak ada jaminan guru-guru ini jadi ASN bekerja di sekolah itu. Makanya perlu dilakukan studi dulu bagaimana mereka butuh sertifikasi untuk jadi ASN. Jadi Bapak harusnya mengerti proses peralihan itu dulu. Jadi Pak Turnip, mengenai masalah pendidikan kan sudah mengerucut ini. Jaminan bahkan kita pemerintah daerah, saya menjamin tadi ini akan selesai masalah pendidikan ini, karena saya yakin ya tidak akan mengabaikan. Tinggal nanti yayasan duduk dan kita bicara khusus mengenai masalah ini. Tanya masalah berapa gajinya, sekarang berapa gaji yang diterima Pak Kepala Sekolah? Sesuai UMK. Ya, sesuai UMK. Nanti yayasan itu tidak akan jauh berbeda. Di samping dari yayasan dapat, dari pemerintah daerah juga dapat kan? Dapat, Pak. Itu makanya tidak akan berubah. Makanya wali murid jangan bimbang, jangan khawatir. Proses untuk menegrikan itu makan waktu setahun, karena dari menteri, bukan kita yang hari ini berusulkan besok negeri, tak bisa. Pak Heri tadi nyatakan kalau ini jadi negeri, bapak-bapak mau dikemanakan, yang sudah mengabdi sekian tahun mau kemanakan. Jadi plus minus untuk negeri dengan tidaknya yayasan ini sama. Tinggal bagaimana yang yayasan ini juga punya peluang untuk sama dengan orang-orang yang dengan undang-undang ASN yang baru ini, mudah-mudahan karena mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, mudah-mudahan bisa ikut, bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Itu yang kita perjuangkan. Jadi kita lebar-lebarkan lagi. Jadi Pak Turnip selaku wali murid, insya Allah proses belajar sana tidak akan terganggu. Bahkan kita kemarin, mohon maaf dari perusahaan, kalau ini sampai terganggu, kita sudah drop 12 guru-guru negeri yang kita turun ke sana untuk membantu. Jangan sampai ini terlantar. Tapi alhamdulillah guru-gurunya komen untuk ngajar. Oke? Pak, selain ini Pak, Ya. dalam pendidikan yang kami, karena ini termasuk di RKAB-nya perusahaan, bahwa anak SMA, SMP yang ada di kampung kami sekarang ini dari dulu itu dana basnya itu dari PBN ya kami. Nah, sampai sekarang ini sudah berapa bulan bas-bas sekolah itu menjadi beban di kami dan menjadi masalah juga. Tidak ada komplit ada tempat. Jadi kira-kira kapan ini untuk penanganan bas yang akan ini termasuk bisa. Satu yang saya sedang audit Pak, uang sewanya tuh cukup mahal, sementara busnya hayu. Kenapa saya nggak ngasih bus langsung yang bagus? Maka saya bilang tadi, saya akan ganti dalam bentuk natura, barang, bukan duit sekarang. Jadi kalau perlu bisnya bagus sesuai standar industri Indonesia. Jadi tolong kami sedang perbaikan ini. Kita udah tahu problemnya Pak, jangan ditanya detail lagi. Lebih bagus detail itu di forum yang lebih kecil aja. Oke, bahwa bus itu segala macam. Kita udah tahu sejak mengambil alih ini Pak. Waktu saya lihat juga bus itu bukan ada AC-nya, yang ada angin cepat gitu loh. Kalau hujan basah gitu loh. Jadi bukan itu masalah. Jadi kalau mereka bilang manajemen dulu itu udah bagian dari CSR, saya bilang belum. Maka saya nggak tahu dana CSR yang kami siapkan tuh larinya kemana pun, ya mungkin kesalahan kami yang harus kami perbaiki. Itu aja. Jadi apapun hal yang kecil itu akan kita rapikan atau kita perbaiki. Jadi kita bicara yang besaran poinnya aja Pak. Ya itu memang tugas atau kewajiban kami datang pada hari ini diundang oleh Bapak Bupati. Ya. Jadi masalah itu memang sudah kami data semua Pak. Bukan hanya masalah sekolah, bukan masalah guru, bukan masalah kepegawaian, masalah operasional KG pun kami udah data clear and loud. Di mana problemnya? Nah itu makanya kami sedang melakukan perbaikan, melakukan bahasanya itu, bahasa keren itu kalau orang bilang restrukturisasi ya. Kalau Bapak dengar baca koran restrukturisasi itu apa, ya inilah yang kita lakukan. Demikian Pak Bupati. Pak Turnip ya, nanti kita masalah masalah kita bahas khusus lah. Ya memang selama ini kan ada fasilitas yang berikan. Insya Allah kalau itu memang nanti bisa dari yayasan lah kita dudukkan. Jadi satu-satu kita keluar di persoalan. Jadi masalah guru ini selesai. Kalau nanti masalah bas-bas itu kita pemerintah daerah lah nanti juga akan ikut bantu kalau memang itu menjadi kendala. Tapi saya yakin
Kalau sudah ada yayasan dan kita doakan sembuh cepat, ini kita bisa duduk. Kami akan duduk sama nanti ya. Pihak yayasan juga tidak akan keberatan, pemerintah juga hadir di sana. Oke, clear Pak Kepala Sekolah? Dari ya, oke, dari Ibu, dari Jamil, gaji juga sudah dijelaskan. Jadi kalau memang clear, kita masuk ya pada pihak karyawan. Guru ini anggota serikat pekerja. Kami tidak mencampur teknis pendidikan, tetapi bayar hak mereka, gaji mereka, uang pesangon mereka, itu harus dibayar. Kami mengurus itu aja. Soal yayasan silakan, itu bukan urusan kami. Kalau pemerintah sudah ACC, tapi jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, kami selaku masyarakat Karimun kami tidak akan membiarkan. Karena Kabupaten Karimun adalah suatu kabupaten yang sangat sejuk. Sini sejuk Pak, tidak pernah demo lah 1000 kali kami demo, tidak pernah satu pasir pun kami lontarkan pada polisi. Polisi pun tidak ada statement saya melontarkan pada kami. Ini jangan diganggu kesejukan Kabupaten Karimun, karena Kabupaten Karimun adalah kabupaten beragam. Bupati itu sudah pilihan kami yang terbaik. Tolong dihargai apa yang telah dijanjikan dengan bupati nanti, jangan dirubah-rubah lagi. Kalau dirubah kami akan membackup bupati kami, karena yang itu kami yang pilih, itu yang terbaik menurut kami itu. Inilah bupatinya. Begitu juga anggota DPR. Jangan lagi diobok-obok. Ini masalahnya sebenarnya kecil. Kalau kita sama-sama punya niat mau PHK, ini jangan jadi kambing hitam. Karyawan dibilang ini, itu yang jadi masalah. Kalau soal PHK silakan, 1000 kali sudah PHK bikin undang-undangnya telah mengatur. Tapi yang kita sanksikan, apakah pernah pihak perusahaan itu bermusyawarah mufakat soal PHK? Di Karimun ini ada 1000 PHK Pak. Ini bulan 6 nanti orang mau PHK banyak begini, tapi sekarang sudah mereka putuskan. Begitu caranya. Bukan soal PHK pakai surat cinta, itu kan sulit kita memahami. PHK pakai surat. Yang ketiga, sudah PHK, sekejap PHK sekian orang, sekejap PHK sekian orang. Ketegasan lah. Mau berapa orang mau di PHK. Kita mengerti Pak, memang kami ini orang kampung, tapi tidak kampung-kampung. Betul Pak, kami ini memang orang bodoh, tapi tidak bodoh-bodoh sangat. Bodoh memang bodoh, maka tidak jadi pengusaha besar, tapi tidak bodoh-bodoh sangat. Kami minta jangan kami diadu dengan polisi, jangan kami diadu dengan DPR, jangan kami diadu dengan bupati, karena kami sangat-sangat sejuk di Kabupaten Karimun. Bandingkan ada seluruh provinsi yang ada di Kepri, Kabupaten Karimun ini sejuk. Rumah bupati itu juga kapan-kapan kami berdatang, dia tak pernah tutup pintu. DPR itu juga, polisi begitu juga. Selama kami demo-demo dulu waktu ada corona, jangan banyak-banyak Pak demo. Sekian orang kita masuk akal, kita terima. Tak ada, kita anarkis. Jadi ini hubungan baik kami ini jangan dicemarkan. Kalau cemar kami marah. Yang terakhir, ini juga nanti saya minta dijelaskan pekerja dan pekerja asing yang ada itu apa statusnya. Kalau belum tentu statusnya, pekerja lagi datang, pekerja yang ada ini masih ditelantarkan seperti ini, kami akan usir nanti pekerja. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kan masalah gaji, bukan jawabannya secepatnya, itu bukan jawaban secepatnya. Saya minta pastian, itu aja dulu, nanti baru kita ke selanjutnya. Berdasarkan surat PHK tanggal 11 September, di situ tertanggal 25 September kami sudah di PHK. Gaji September sudah dibayar? Dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 25 September. Guru betul 2 bulan disampaikan, yang karyawan kan 1 bulan kan? Kalau kami 1 bulan, yang 1 bulan ini menjadi, tapi orangnya malu, ini orang berpendidikan, tak macam kami agak kasar melanggar. Tidak, saya jelaskan, yang 2 bulan sudah disampaikan, dan saya sudah jelaskan bahwa karyawan dari guru minta gaji 2 bulan itu dibayarkan, yang karyawan kan 1 bulan. Nah, ini silakan Pak jawab, mungkin dari perusahaan. Atas 1 bulan ya, gitu. Ya. Dan nanti kita akan bayar akhir bulan. 1 bulan itu terakhir, ya kan lagi. Kapan Pak? Akhir bulan Pak.
Penggajian kan selalu akhir bulan, tanggal 30 kan. Biasanya kan kita dibayar di tanggal kita kan tanggal pembuku tutup buku biasanya. Ini kan sekarang kita kan cerita sudah PHK nih Pak. Surat PHK kan sudah keluar. Jadi dimulai dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 25 September sesuai dengan surat PHK yang Bapak berikan. Itu yang kami minta. Karena kami Agustus tanggal 12 Oktober itu pas ulang tahun Kabupaten. Jadi pas ulang tahun Kabupaten nanti dibayarkan. Dah sepakat satu, dah terjawab. kalau di sana sudah menjelaskan tanggal 12, kami tunggu. Baru biasanya kami cari utang kiri kanan nanti. Ya, tapi jangan pula hari tanggal 12 itu demo lagi tuh ulang tahun Kabupaten. Itu paling lambat Pak. Paling lambat. Saya bisa cepat semakin bagus ya. Insyaallah. Oke ya. Ini waktu meeting mingguan sudah lama. Pada saat kita mulai mengambil alih, kita bilang kemungkinan besar untuk perbaikan Karimun Granit kita akan terpaksa melakukan PHK. Itu ada level-level, kalau nggak salah superintendent di Zoom meeting. Mungkin Bapak bisa tanya di internal ke ex karyawan yang mungkin membawakan superintendent ada 6 orang untuk ada weekly meeting di Mungdon Badi. Tinggalin aja. Oke, jadi mana ini Bapak langsung jawab dulu. Mas saya bisa jawab dengan simpel dan sederhana Pak. Mungkin satu, kita harus mengerti dulu pemahaman antara pensiun sama pesangon itu nggak sama. Tapi kalau dituntut di sini masalah pensiun pada saat dia bekerja di perusahaan dulu, kita akan teliti ulang. Kita akan lihat kalau apalagi bilang ada dananya dipotong, kita akan coba akan periksa ke dalam. Ya, jadi tolong diingatkan Pak bahwa ini bukan dana pesangon, ini dana pensiun. Jadi kalau karyawan pada saat ini di PHK belum masuk usia pensiun, seharusnya nggak dapat. Ingat itu satu. Kedua, yang memang ikut kepesertaan ini akan kita lihat lagi dana yang udah disetor dulu kemana, itu Pak. Ya. Oh, terima kasih. Karena itu jadi dokumentasi saya untuk mengundang manajemen dulu, ngerti Pak ya? Kalau Bapak terangin saat ini ke saya pun nggak bisa menjawab. Dan saya pun tidak bisa mengaminkan atau mengiyakan. Itu dia. Jadi kita main dokumentasi aja Pak, biar clear. Ya, oke. Terima kasih. Jadi Pak, ada penjelasan lagi atau dibuat surat aja nanti Pak? Saludin, Pak Saludin ya. Yang saya hormati Pak Bupati, Bapak Ketua Komisi 1, kerja 35 tahun. Dari masuk 2010, 2015 saya pensiun. Jadi saya tak duduk lagi sudah itu masuk dalam kerja. Dulunya kita sering saya bisa bypass Pak kalau dulu. Kami kan ingin tahu Pak, yang mau dibayar sekarang 0,5 kan untuk P3G. Kami ingin tahu itu dasar hukumnya dari mana. Yang nggak dibayar sekarang dasar hukumnya. Nanti udah itu untuk pemutusan bekerja, kita kembali lagi ke bekerja. Biasanya Pak, kami juga kita sekarang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan penyempurnaan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Turunan dari PP Undang-Undang Nomor 11 2000. Di situ dalam pasal 43 ayat 1, apabila perusahaan merugi maka proses pengkaliannya kali 0,3. Karena kalau kita pakai itu kita kali 2. Ya, tidak kita gunakan lagi. Dalam perhitungan pesangon kita menggunakan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, makanya tadi ada juga aturan-aturan yang diatur tidak harus mereka melapor ke kita, tapi kalau apabila gagalnya perundingan, baru mereka melapor kepada Dinas Tenaga Kerja, dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja untuk diteruskan dalam proses perselisihan. Itu kemudian mau tambah, silakan. Juga iya, asumsi Bapak menerjemahkan dari aturan itu ya. Betul kan, bahwa tidak begitu yang dibunyikan Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak kan menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini tak berlaku untuk PTKG kan, betul tadi Bapak sampaikan ya kan, sudah. Tapi kalau undang itu berlaku universal, pengetahuan kami ini yang nak kita satukan ya, oke. Nah, makanya tidak bisa kita debat kusirkan. Yang lebih ahli daripada kita. Saya 35 tahun jadi penegak hukum. Jadi kita serahkan nih ahlinya.
kita berpidana, ada saksi ahli yang kita hadirkan, beliau yang ahli masalah hukum ketenagakerjaan. Jadi kalau kita menafsirkan sendiri, nantilah kalau di bermasalah hukum itu. Maaf ya, Pak Bupati, saya sampaikan juga. Ini kesepakatan yang dibuat manajemen PTKG dengan BUK, Pak. Jadi kalau PHK itulah yang digunakan, kalau pensiun juga ini juga digunakan. Tidak, ini harus saya luruskan. Secara aturan undang-undang itu lebih tinggi daripada surat kesepakatan bersama. Surat kesepakatan tak bisa Pak melangkah itu. Ini kita harus berdebat lagi jadinya kan? Yang maksud ya. Ini yang diumumkan kan? Ya, secara otomatis ini yang berlaku Pak. Nanti saya jawab. Di 6/2023 di PP 35 itu di pasal 43. Kalau Bapak tetap mengoyo dengan Undang-Undang 13 berdasarkan KKB, sementara KKB Bapak itu sudah di 2016 semua klausulnya mengisi kepada Undang-Undang 13 2003. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Boleh dijawab? Dikenakan, selesaikan keduanya yang 285 ini siapa, kesalahan siapa, selesaikan dengan orang yang bersalah, bersangkutan. Dan hak kami sudah mengiur nih, kami jelas-jelas sudah mengiur. Kalau ada yang menipu, hukum. Bapak kan tadi sudah sampaikan tuh. Sekarang hak kami yang kami pertanyakan. Kalau memang ada yang bersalah di dalam 285 itu tadi, hukum mereka. Dan hak kami yang dianiaya, yang disalur. Tuh, yang pertanyaan. Selanjutnya, kami sebenarnya ingin berunding dari yang Bapak PHK ini. Ada dalam beberapa orang yang 2 bulan ke depan akan masuk usia pensiun. Ini yang harus kita rundingkan. Nah, ini yang harus kita rundingkan. Beberapa karyawan yang sudah bakal masuk usia pensiun, ini harus jangan disamakan Pak. Kesian, mereka mungkin sudah ada wacana untuk naik haji dengan uang itu, tapi disamakan dengan 0,5. Itu salah satu yang perlu kami ini. Terus yang baru ini tidak bisa kita putuskan, kan putusan yang mengatakan mana yang berlaku tidak itu ke pengadilan nih jatuhnya. Ya, itu betul. Dia akan ke pengadilan. Satu orang pun tak berani yang mengatakan bahwa yang berlaku ini karena masih menggunakan asumsi kan. Jadi kita intinya pada hari ini kan ingin duduk bersama menyelesaikan satu masalah sudah selesai. Kemudian masalah gaji tadi yang kekurangan 1 bulan akan dibayar tanggal 12 Oktober, betul. Kemudian yang menjadi persoalan masalah BPJS perusahaan akan selesaikan, betul. Bahkan diselesaikan. Tinggal ditanya kapan penyelesaiannya, sejalan dengan pembayaran pesangon itu nanti. Ya, pesangon ini yang antara belum sepakat tadi antara 0,5 dengan yang dimintakan berdasarkan undang-undang yang lama. Itu kan intinya masa pera tadi itu buat surat yang baru kan, dana pera itu buat surat yang baru kan dia tak tahu nih berkaitan juga dengan masalah dia nak pensiun tadi nih dengan PHK, mungkin perusahaan pun tak tahu dengan dia nak pensiun, itu kan disampaikan. Ini yang nak kita bahas pada hari ini ya. Jadi oleh karena itu kita dengar juga ada pihak perusahaan ya, dengan bersebelah pihak kita berdua nih, pemerintah dengan pekerja. Perusahaan lah yang silakan Pak Eri menanggapi apa yang disampaikan tadi. Satu mengenai masalah perhitungan tadi, kedua mengenai masalah BPJS. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bupati. Kalau mengenai perhitungan ya perusahaan. Halo. Iya. Suara saya kecil. Ya, terima kasih Pak Bupati. Mungkin saya sampaikan di sini, kalau masalah jumlah pesangon pengalinya kita sesuai aturan yang berlaku yang terbaru itu 0,5 itu kita sudah sepakati. Kedua masalah BPJS itu kan kewajiban seperti tadi dibilang teman-teman, ada jumlah selisih pegawai. Di sekarang kita sedang melakukan verifikasi nama-nama itu Pak, detail-detail satu-satu gitu loh. Bukan masalah haknya dihapuskan, enggak, itu masalah eksekusi aja setelah HRD sama auditor saya sudah memeriksa. Karena segala sesuatu keputusan saya minta didampingin oleh auditor sama internal audit, karena ini kan menyangkut keabsahan dari suatu data. Ketiga, mungkin saya sampaikan juga untuk pesangon yang 0,5 sekarang dananya sudah ada di perusahaan. Kalau Bapak mau ambil silakan, kalau masalah yang tadi itu kurang bayar, kalau BPJS kita akan selesaikan, gitu Pak Bupati. Iya, Pak. Nah, silakan Pak. Kan 2,5 ya Pak? Pengalinya Pak? Itu tidak bisa digoyang lagi kan? Betul? Baru kami bisa ribut lagi Bapak ya? Betul.
Berarti kan Bapak menghitung 0,5 ya, itu berapa Bapak dari hitungan undang-undang yang ciptakan tadi ya. Sementara kalau hitung 0,5 kan perusahaan down Pak, tak bergerak lagi, rugi habis. Sementara perusahaan kita ada investor baru, masuk Pak, bekerja. Perusahaan kita masih bergerak. Masa itu yang harus kita pakai. Dan juga Bapak bicara masalah info PHK sudah ya. Info PHK sudah dijelaskan beberapa kali dalam meeting by Zoom dengan beberapa superintendent. Tadi Bapak bilangnya Pak, saya rekam sini. Superintendent KG cuma satu aja Pak. Semua Pak sering banyak. Kalau bicara meeting, saya sering meeting, saya stop di situ KG ya. Tidak pernah Bapak bicara masalah PHK melalui Zoom meeting. Yang kedua Bapak bicara, yang kita bicara masalah ke belakang, kita ke depan, melihat kaca besar, bukan spion. Tadi Bapak ingat ya. Tapi Bapak bicara BPJS ke belakang, Bapak masih melihat spion kecil. Perusahaan KG jalan sekarang itu yang kerjain kontraktor Pak, bukan PT KG. Yang jelas dijelaskan bahwa dana working capital itu disiapkan oleh mereka untuk mereka menjalankan berdasarkan kesepakatan bisnis sama PT KG. Satu, dua, mengenai dana BPJS. Saya bilang bukan saya mau lihat spion ke belakang, 1 sen pun saya diaudit sama auditor. Jadi saya kalau mengeluarkan dana, saya akan diaudit dan akan minta pertanggungjawaban. Kalau di pemerintahan seperti KPK, BPK maupun BPKB. Kalau lihat ke depan bahwa PT KG harus saya jalankan, itu terutama untuk apa? Bahwa potensi perusahaan ini masih ada. Sementara keahlian atau kemampuan manajemen terdahulu di bawah standar. Jadi makanya kita ganti pakai kontraktor. Hal yang lumrah terjadi di dunia pertambangan, yang melakukan operation production itu pihak ketiga atau kontraktor yang ditunjuk. Tidak harus perusahaan itu sendiri menjalankan. Yang di Caltex sekarang Chevron itu akan terjadi. Di forum ini saya juga bilang Pak, saya besar dan dilahirkan di PT Caltex Pak. Saya lahir di Dumai, saya besar di Dumai, saya gede di Jakarta. Jadi apapun yang dibilang mengenai Chevron Caltex, saya tahu detailnya. Saya dapat beasiswa juga dari sana, saya disekolahkan sampai saya dapat gelar master. Jadi tolong hal-hal yang menyangkut komparasi, saya lebih tahu detail Pak. Makanya untuk itu PT KG saya lakukan restrukturisasi, saya izin sama pemegang saham menyetujui PT KG nanti jadi gede, itu nanti akan menyumbang PAD yang paling besar buat Kabupaten Karimun. PAD gede, semuanya sejahtera di kabupaten ini. Demikian Pak, terima kasih. Satu-satu kita uraikan. Tadi masa pendidikan selesai dia. Bahkan saya bilang saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini, clear sebagai jaminan. Kemudian mengenai masalah gaji, tadi kan sudah disanggupi tanggal 12 dibayar, clear kan? Kan yang dimintakan itu kan sudah dipenuhi. Kemudian masalah BPJS diminta dipenuhi, akan dibayarkan. Tanggal berapa Pak sudah bayar? Iya. Baru tanggal 12. Tanggal 12 dibayarkan. Oke, udah berapa yang dipenuhi? Yang masalah sekarang antara kan minta 1 dengan 0,5 betul? Termasuk ini lagi Pak. Karyawan kita yang digaji, dia bekerja, yang kontraknya tidak jelas sambung atau tidak sambung, itu masih dipekerjakan. Ini harus dikelirkan juga. Iya, nanti dikelirkan. Itu kan menyangkut dengan sekarang pihak perusahaan bilang ini kan akan ada restrukturisasi, iya kan? Kalau saya menangkapnya, karena mungkin saya bukan orang tambang, kalau tak pengalaman, bahwa ini akan ada perekrutan kembali nanti ini. Ya, tenaganya akan setelah diselesaikan bayar pesangon dan sebagainya, akan rekrut kembali nih untuk bekerja, ya, tapi dengan prosedur-prosedur yang akan dibuat. Yang menjadi persoalan kan kita sekarang tinggal 1 aja lagi, adalah 0,5 dengan yang diminta 1, betul apa tidak? Boleh tak pada kesempatan sore hari dengan pihak perusahaan saya mengatasnamakan karyawan dan masyarakat Karimun ketemu langsung ke pimpinan besar untuk menyuarakan ini. Karena perusahaan sekarang ini pun katakan kalian bapak-bapak minta di 1 juga tidak bisa memberikan jawaban, karena kan sebagai manajer yang tidak bisa memutuskan 1, karena dari perusahaan sudah menentukan 0,5. Untuk mencapai 1 kan permintaan tinggal 1 aja lagi, yang lain sudah terpenuhi belum? Ya kan, 0,5 dengan 1 berikan waktu kita coba 1 minggu ini setelah ulang tahun Kabupaten Karimun, kita coba, saya akan coba
bersama dengan perusahaan ya minta waktu lah untuk menyampaikan ini hasil pembicaraan rapat kita ini dengan pihak manajemen perusahaan. Hasilnya apapun akan kita sampaikan. Kita berupaya jangan sampai ke PHI lah masalah. Saya minta betul pada perusahaan jangan ke PHI lah, kita berunding lah. Nah, unding kita nak beranak ini, mudah-mudahan ada solusinya. Ya, tapi keinginan-keinginan kan sudah terpenuhi. Tinggal satu aja, 1 dengan 0,5 betul Pak Haji. Pak, saya memang ini tinggal 0,5 salah satu. Tapi kalau misalnya kayak 1, ada kawan-kawan kita yang tinggal beberapa bulan ini lagi pensiun, tolonglah dipensiunkan normal dengan hitungan normal. Kan ada nanti bisa diminta data-data itu. Kalau tak salah saya itu bukan lama Pak, mungkin 2 atau 3 orang. Ini mereka sudah 2 bulan ke depan sudah masuk usia pensiun. Jadi begitu. Kalau tak salah saya itu tanggal 20 bulan 12 itu masuk usia pensiun. Jadi oke, biasa rekan-rekan memandang itu. Yang pensiun akan bicarakan khusus. Sekarang kan baru dengar ini. Ya. Jadi khusus mengenai masalah 0,5 dengan 1 sama masalah pensiun kita akan selesaikan minta waktu habis ulang tahun Kabupaten Karimun. Yang jelas tanggal 12 itu penyelesaian mengenai masalah gaji dan juga BPJS, dan juga saya mintakan yang gaji 2 bulan untuk sekolah dapat, kalau dapat ulang tahun Kabupaten Karimun selesaikanlah. Sepakat kita dulu. Ya, sepakat dulu. Jangan kita pun sepaksakan hari ini. Pak, kita sampaikan sedikit. Biasalah kami spesifik biasa kalau di tripartit itu kita kan minta gitu kan. Jadi Pak Bupati, seminggu tuh ada langsung keputusan ya? Habis ulang tahun Kabupaten lah. Aku kali itu banyak acara sampai tanggal 20 itu. Enggak, 12 kan. Tanggal 12 itu kan untuk Kabupaten Karimun. 13-14 kan saya bisa berangkat. Iya Pak. Ya, bulan-bulan kita tunggu, nunggu dalam seminggu 10 hari kan boleh. Yang penting tanggal 12 itu diselesaikan dulu yang kemarin. Jadi bicara Pak. Oke, boleh. Oke, bisa Pak Ari kan sebenarnya kalau dana pesanggung tadi diterima, tinggal ngambil aja tidak dibayar, tapi kan karena belum sepakat dengan besaran. Oke, Pak Ejal, ya. Ya semuanya, oke, Pak Haji. Saya ya, jadi alhamdulillah. Saya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya sahabat-sahabat kami, keluarga kami dari Karwan PTKG yang hadir dengan ini. Yang walaupun ya kita bicara tadi semuanya ada badan dingin lah, sejuk semuanya. Insya Allah saya punya pemikiran apa yang diminta tak dapat penuh ke atas, penuh ke bawah. Pasti akan bisa. Yang penting kita sabar dulu dan berdoa sama-sama. Ya. Kalau karena kita kan sudah ada yang telah kita setujui bersama, walaupun ada perdebatan yang agak panas. Cuma ini kalau biasanya kalau sudah rapat ini tentu ada persetujuan bersama atau nutulinnya. Sekarang nutulinnya Pak Bupati. Ini Oke. Saya minta nanti dari dinas siapkan ya kita tanda tangani, tapi tak bisa hari ini. Tapi saya akan tanda tangan. 1-2 hari. Kapan siap Pak Ruben? Dari pihak perusahaan. Ulang tahun Kabupaten Karimun itu kapan Pak? Tanggal 12 Oktober. Oh, 12 Oktober. Kalau mau ditandatangani itu kapan? Saya usahakan. Cobalah berhati kurangi sedikit bapak-bapak pimpinan yang ada di manajemen. Tolonglah kami. Itu tadi. Dah tak ada lagi kering betul nih Pak. Rumah nih. Oh, rumah pun tengok dah macam nasib baik tak dipecahin kami Pak. Ya kami berharap Pak. Betul nih Pak. Insya Allah. Cobalah manusiawi sedikit Pak. Insya Allah, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan meridhoinya. Kemudian yang terakhir saya berharap mudah-mudahan ex karyawan yang sudah nanti akan di PHK ini dapat direkrut kembali sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat bekerja, karena itu adalah bagian dari untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi dan biar pertemuan ini berkah. Saya minta untuk dibaca doa singkat ya. Pak Haji Jal, baca. Silakan. Baca dari kita semuanya ya. Silakan. Kira Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad bin akhirin wassalamualaikum ala sayyidina hatta tarisal arab wa man alaiha wa anta khairu warisin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira li jami'il muslimin wal muslimat.